Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destia Dwi Sapitri, NIM 1911320068, Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, semester 4, kelas C. Baik, di sini Destia akan memberikan layanan mengenai pengendalian emosi. Pengendalian adalah pengekangan atau penahanan, sedangkan pengertian dari emosi adalah dorongan untuk bertindak, reaksi terhadap rangsangan dari luar dan dalam diri individu. Jadi, pengendalian emosi adalah penahanan terhadap suatu reaksi tubuh yang berlebihan dalam menghadapi situasi tertentu. Sebagai contoh, emosi gembira mendorong perubahan suasana hati seseorang, sehingga secara fisiologi terlihat tertawa. Emosi sedih mendorong seseorang berperilaku menangis. Orang-orang sering menganggap bahwa emosi hanya berkaitan dengan perasaan marah saja, padahal anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Emosi adalah reaksi tubuh untuk menghadapi situasi tertentu. Situasi yang dihadapi di sini mencakup emosi marah, malu, bahagia, takut, dan sedih. Berdasarkan sebab dan reaksi yang ditimbulkan, emosi dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, emosi yang berkaitan dengan perasaan atau syaraf-syaraf jasmani. Misalnya, perasaan dingin, panas, hangat, sejuk, dan sebagainya. Munculnya emosi seperti ini lebih banyak dirasakan karena faktor fisik di luar individu, misalnya cuaca, kondisi ruangan, dan tempat di mana individu itu berada. Dan yang kedua, emosi yang berkaitan dengan kondisi fisiologis, misalnya sakit, meriang, dan sebagainya. Munculnya emosi seperti inilah lebih banyak dirasakan karena faktor kesehatan. Dan yang terakhir, emosi yang berkaitan dengan kondisi psikologis, misalnya cinta, rindu, sayang, benci, dan sejenisnya. Munculnya emosi seperti ini lebih banyak dirasakan karena faktor hubungan dengan orang lain. Kemudian, ada beberapa macam dari emosi. Yang pertama, emosi marah. Seseorang yang marah terhadap orang lain disebabkan ia menganggap bahwa orang itu bersalah terhadap dirinya. Orang yang marah bisa menunjukkan tingkah laku agresif, mengganggu orang yang dikenai marah, membanting barang, memukul, bahkan membunuh. Dan yang kedua, emosi sedih. Semua orang mengalami musibah pasti merasa sedih, pilu, duka. Karena sedih, seseorang bisa menangis, bisa mengurung diri, dan tidak mau bergaul dengan orang lain. Kemudian, emosi iri. Orang sering membandingkan dirinya dengan orang lain. Jika dirinya lebih rendah atau dari orang yang dibandingkan, maka timbul rasa iri. Emosi iri harus dapat dikendalikan dan diekspresikan secara positif. Ekspresi iri yang positif akan menimbulkan gairah usaha dan meningkatkan kerja secara positif untuk menyamai orang yang dibandingkan. Dan yang keempat, emosi takut. Ekspresi dari rasa takut dapat berupa lari menjauh dari objek penyebab takut. Rasa takut menyebabkan seseorang menghindari objek penyebab rasa takut. Dan yang terakhir, emosi cinta. Contoh dari ekspresi cinta adalah kisah remaja yang menjalin asmara. Semua orang harus dapat mengendalikan emosi. Emosi yang tidak dapat dikendalikan dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Kemudian, bagaimana cara mengendalikan emosi? Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengendalikan dan mengarahkan emosi secara positif. Yang pertama, setiap tindakan harus didasarkan pada akal sehat. Dan yang kedua, berpikir tenang akibat negatif yang mungkin terjadi. Dan yang ketiga, berusahalah untuk memaafkan kesalahan orang lain. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang pengendalian emosi. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.